Dor, balik bareng gua Andir Dor di Bicara Baik-Baik episode paling penuh studionya di sini. Kalau kemarin penuh orang, sekarang penuh sepeda. Sepedanya cuma 2 sebenarnya, cuman menemunin studio. Cargo Bike adalah obrolan hari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe. Hadir sudah di studio baru Bicara Baik-Baik, baru melulu, udah 4 episode di sini juga masih baru melulu. Studio terang, karena apa? Karena biar kita lebih kelihatan. Karena di sini tamunya rata-rata pakai warna, tuh kan gelap lagi bajunya. Ini adalah momen pertama kali studio Bicara Baik-Baik didatangi paling penuh rasanya. Karena tadi kan kemarin-kemarin ada 3 orang, sekarang ada 2 sepeda, tapi sepedanya juga ukurannya nggak normal gitu. Cargo Bike yang seperti gue mention di intro, ada Riyandi dan juga ada Alam. Selamat siang, sore, atau malam sih ini kalau dihitung kan nggak jam ya. Apa kabarnya? Baik. Oke. Nah, hari ini kita akan ngomongin sepertinya nanti akan Cargo Bike. Cargo Bike adalah salah satu jenis sepeda yang paling cuma 0, sekian persen di antara bukan komunitas, populasi sepeda di Jakarta, segala macam. Cargo Bike itu berapa persen sih gitu. Iya, betul. Ini tidak menghitung yang sepeda kayak Demam 26 dengan rak di depan, itu Cargo Bike kan sebenarnya kan. Nah, Riyandi ini gue kenal dari zaman 2009. Taman Menteng juga. Alumnus Fix Gear 2009 juga gitu. Dan Alam dibawa ke sini karena tadinya gue nyundang Riyandi dulu, cuman dia nggak pede. Iya. Ya, kenapa bawa Alam sih? Gitu. Ya, nggak pede aja. Sebenarnya santai, ini ngobrol-ngobrol aja. Kita selama 2009 sampai 2020, dari dunia sepeda lu udah mengalami beberapa perubahan sih? Ya, singkatnya gue dulu dari Bandung, kuliah, pindah ke Jakarta, kerja 2008 akhir. Terus biasanya teman-teman gue gaji pertama beli DP motor. Gaji pertama kasih orang tua biasanya? Ya, teman-teman enggak. Oh, enggak. Jadi, tapi gue waktu itu kepikiran, gue pengen yang cash. Terus gue ngeliat di jalanan Fatmawati itu, gue kan naik Metro Mini dulu, Cinere, Gatsu. Nah itu gue lihat, kok ada yang naik sepeda nih, kok kayaknya asik gitu. Terus gue cari-cari info, harga sepeda berapa, oke deh, gue beli sepeda dulu ke Rodaling Pondok Indah waktu itu. Mas Eko juga dong. Ya, terus beli satu MTB waktu itu, terus gue pakai. Nah, gue mulai join ke Bike to Work waktu itu, Jakarta Selatan. Oke. Dari situ gue mulai. Lu berarti pakai yang tenang kuning-kuningan itu pakai dulu? Ini bos ada ya. Terus ya udah, terus jalan sepedaku.com, di situ gua menggali informasi sangat detail sampai gua kenal Paman. Rangga Panji lagi kesebut di sini ya, terus-terusan, oke. Terus gua tertarik sama Fix Gear, gua mulai kumpulin parts, gua japri beliau untuk rakit di rumah Mampang. Jadilah di situ. Boleh dateng, jalan waktu itu Fix Gear, habis itu gua pakai Fix Gear terus. Oke. Sampai 2012 gua kecelakaan, lutut gua operasi. Ya waktu itu masih kecelakaan, main bola, ligamen gua putus, nggak bisa lagi untuk skid, power udah nggak bisa. Akhirnya gua jual sepedanya, Scarab. Oke, habis Scarab itu 1. 2013 gua pindah ke Scarab 1. Sampai sekarang tuh ada masih ada. Itu masih gua pakai. Kata dokter waktu itu nggak boleh high impact sport lagi, terus jadi gue nggak bisa main bola lagi, nggak bisa lari lagi gitu, jadi gue cuma boleh sepeda. Oke. Angkat besi udah nggak boleh? Angkat besi nggak boleh. Angkat besi ngapain coba angkat besi? Jadi ya udah, habis itu 5 tahun harusnya gue harus operasi 2012, cuman karena gue nggak mau operasi waktu itu karena kantor juga nggak ngebolehin istirahat terlalu panjang. Jadi gua, direktur soalnya. Ya, jadi gue tahanin sampai 2017 gue baru operasi. Jadi selama itu lo masih sepedaan, cuma nggak camping. Ya, jadi nggak Fix Gear lagi, gue cuma pakai Scarab untuk ke kantor aja, PP, sama sesekali camping gitu aja sih. Berarti bisa dibilang entry point sepeda lo adalah commuting. Commuting emang, gue komuter sama ini juga si
apa namanya sosial. Waktu fixed gear kan itu bisa dibilang sosial lah ya. Oke. Tapi sekarang habis dari Scarab, sepeda berikutnya ini. Habis dari Scarab ya setelah banyak sepeda lain lah, MTB ada, Sally ada, terus ini karena gue punya anak, terus gue pengen ya nyenengin anak-anak juga. Biar visa juga lancar gitu kan. Jadi kita harus ada anak-anak diajak pengimbang. Anak-anaknya diajak dong kalau sepedahan kan gitu. Ini susahnya ngajak anak-anak sepedaan adalah tidak pernah bisa memuaskan cara kita bersepeda. Karena mereka nggak bisa jauh-jauh. Akhirnya lu taruh aja di situ. Iya. Nanti kita akan bahas lanjut soal, lu ada nama nggak sih buat sepeda ini? Belum ada. Untuk sementara kita kasih nama odong-odong ungu. Kalau Alam, ini juga gue baru pertama kali ketemu di sini. Kenalan. Ya udah. Dan diceritain bahwa ini adalah orang dibalik dua sepeda di belakang ini dan sepeda-sepeda lainnya tentunya. Nah, awalnya gimana sih? Maksudnya dari sampai sekarang kan bikin sepeda nih. Sebelumnya dulu apa sih? Katanya bike rack. Iya. Awalnya bikin rak sepeda untuk touring. Ini tahun berapa nih kalau rak sepeda untuk touring? Sepeda touring tuh 2012. Oke. Lama banget tuh. 2013. Iya. Terus di selang waktu bosen. Jadi pesepeda juga? Sepeda. Oke. Dia join di Minions. Oke. Itu selang-selang waktu kita kan kerja kadang-kadang bosen tuh, bikin rak tiap hari. Jadi saya kayaknya bikin kargo cakep nih gitu. Jadi itu di tahun berapa nih udah ngomong kargo itu? Itu 2014. 2014 udah ngomongin kargo. Oke. Ini sama aja kayak Rangga Panji 2012 udah ngomongin gravel bike. Bener. Padahal belum ada. Belum ada. Tapi lu gara-gara apa langsung ke kargo gitu? Karena ada kebutuhan saya juga buat bawa si raknya ini. Oke. Jadi kalau dari workshop, dia mau ngecat gitu. Nah, karena third party. Lo bisa naik taksi kalau mau ya, cuma pengen aja ini. Ada BM-nya juga di situ gitu. Di karang-karang. Dan waktu itu bikin rak itu untuk macam-macam sepeda. Iya, macam-macam ya. Macam-macam. Fixed gear, Federalis, terus Bike Friday juga banyak. Jadi orang datang fitting, biasanya gitu Alam. Fitting kerjain sekian hari, selesai dibawa pulang lagi. Biasanya sama sepedanya datang. Langsung pasang di situ. Jadi benar-benar eksklusif, bukan copot pasang, bukan jual banyak ya. Dedicated untuk satu frame itu. Nah, ngomongin soal mulai bengkel segala macam, katanya sempat kerja di tempat lain dulu. Ya, showroom. Iya. Itu waktu itu yang ngerjain motor. Ngerjain motor spesifiknya ngapain? Motor tuh kayak tambahan aksesoris saja. Yang di samping gitu, fairing gitu. Iya, guard yang buat mesin tambahan. Yang di sini dibahasin yang motor yang warnanya merah gitu ya. Yang identik dengan angka 748, Italia. 916, ya kan, Monster, ya kan. Gimana caranya bisa sampai situ tiba-tiba? Diajakin atau emang apply? Ada teman yang kerja di Ducati ya. Sebut. Nggak apa-apa. Kerja di Ducati habis itu ikutan. Itu berapa lama? Ducati, Guzzi, dua motor itu. Nah itu 2 tahunan lah saya kerjain itu. Berarti custom. Made by order. Made by order juga. Gue pikir selama ini Ducati mereka akan produce misalnya kayak aksesoris yang tinggal. Enggak. Ternyata emang ada custom juga. Ada custom. Ada gambarnya dikasih ya. Banyak nggak? Apa yang dipelajarin yang berguna ya? Yang didapetin selama kerja di Ducati atau MotoGP? Itu saya ngeliat frame si Ducatinya itu saya seneng. Jadi sempat bikin juga sepeda lipat tapi frame-nya mirip si Ducati itu. Yang merah itu. Palang-palangnya. Iya. Sempat bikin itu. Dapat ilmu dari situ gitu. Tapi kalau ilmu untuk las segala macam sebelumnya kan nggak ada ya. Udah dari rak. Dari ini ditambah lagi untuk motor gitu. Iya. Tapi habis itu udahan. Saya udah capek kayaknya ngerjain itu, udah bosen juga. Senang. Iya. Standar. Tapi waktu keluar dari Ducati udah jadi belum satu cargo bike? Cargo bike
Udah jadi. Cargo bike pertama itu yang orange. Ban 2016. 2016. Yang sekarang dipakai sama Kabaca. Itu kayak LSM ya. LSM untuk literasi. Oh, ini Taman Kargo Baca namanya. Kargo Jadi Baca. dia keliling bawa buku ke taman, nanti anak-anak bisa baca. Itu di mana ada dia sekarang? Di Cibubur. Di Cibubur. Masih ada sekarang? Masih. 2016. Iya. Itu enak dong handlingnya, masuk lebih kecil, jadi lebih cepat adaptasi mungkin ya. Dan itu satu-satunya yang waktu kerja di Ducati jadi baru satu itu aja. Iya. Dan dari situ circle kita alam dan sebagainya itu mulai support gitu. Oh, ini oke nih gitu. Yang ini cobain, wah enak banget. Yang ini nyobain, kayak gua naik sepeda biasa aja gitu. Mau dong gitu ya, biasa lah. Terus ya udah habisnya. Mungkin alam habis itu lebih tertarik. Cukup Ducati, bosen gitu. Terus keluar akhirnya si Alam Project ini bisa dibilang dilanjutin. Kan tadi kan sempat berhenti dulu waktu di Ducati pasti berhenti dong. Iya. Terus habis itu masuk ke Ducati, habis itu mulai lagi, dan pas mulainya lagi itu khusus untuk cargo bike. Apa gimana? Masih rak masih juga. Masih rak masih. Masih selingan masih terus. Terus ada pesanan kedua tuh untuk kargo kopi lagi. Kargo kopi sekarang. Buat kopi. Si Arif ya. Arif. Ya, kargo. Sekarang masih pakai. Tapi yang upright steerer, jadi dia setirnya di atas. Kalau ini kan setirnya di bawah. Oh, steering. Enggak, steerer. Yang batang itu ya? Steering barnya itu, bar. ini kan di bawah. Nah, kalau itu di atas. Enggak ngalangin nggak apa? Ya boxnya di bawah itu. Gitu. Oh, oke. Jadi loadingnya agak susah? Agak dari samping. Dari samping. Tapi kebetulan. Sekarang masih ada sepedanya? Di Rempoa sih. Di Rempoa? Jualan kopi. Itu sepeda kedua? Sepeda kedua, jualan kopi. Custom. Terus ketiga? Adesu. Tiga tuh kalau nggak salah Adesu. Itu buat jual juga, kopi juga. Jar. BSD. Kalau nggak salah warna kuning ya. Itu 2016 juga. 2016. Itu sepeda yang sama waktu di Kuningan itu nggak sih? Yang acara-acara Velo apa? Velo Fest. Iya. Itu yang mana? Itu yang Arif. Itu yang Arif. Itu dibikin juga. Iya. Nah, ini kan mulai fokusnya banyak ke cargo bike gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal detail soal cargo bike pertama yang gua lihat di internet adalah pasti Bullet. Ya kan? Yeah. Bullet itu jadi kayak BM-annya anak-anak gitu. Kali itu browsing, wah keren ya, dari Singapura berapa harganya? Mahal, segala macam. Terus habis itu muncullah Rangga Panji. Rangga Panji kita udah kenal tahun 2009. Yeah. Tahu-tahu ada foto lagi ngelas, lagi gambar, lagi apa. Waktu itu Rangga Panji statusnya udah jadi desainernya Pias. Cuman ini nggak mungkin masuk ke line-nya Pias karena nggak visible juga buat gue perbanyak gitu. Gue kira dulu mau sempet berbaik sangka gitu. Kalau produksi semua lokasi gue sih mau juga, cuman agak sulit gitu. Nah akhirnya si merah ini, yang gue lihat di depan mata dan gue coba langsung adalah sepeda Rangga. Iya. Ya gue tahu ada beberapa kemiringan dan ketidakpuasannya dia tuh ada. Iya. Cuman jerih payahnya dia, hasil yang pertama kali gue coba adalah itu waktu zamannya di yang CMWC. Bukan, jauh sebelum itu lagi ngetes buat apa gitu. Akhirnya gue ngetes pakai, gue di depan mempertaruhkan nyawa gue, pegang kamera nggak pakai guard gitu ya. Itu pertama kali gue kenal Kriterium namanya, ya Kriterium. Itu pertama kali gue nyobain namanya cargo bike dan nggak gampang. Nggak gampang karena kalau orang yang punya, akhirnya dia juga pas gue nyobain bilang lihat ban depan Nir. Gitu. Ya. Ada ini. Kalau nggak ada selahnya. Dipelajarin kan. Ngomongin soal cargo bike balik sekarang. Cargo bike itu sekarang udah mulai banyak. Setelah merah itu gue lihat dipakai buat yang kuning, WMS. Iya, WMS. Ya. WMS yang bikin, ada yang bikin trail. Kalau nggak salah ya. Bikin trail atau Instagram, gue nggak tahu nih. Iya. Desainer kan nggak. Itu yang sama di kopi kelima itu. Walaupun Rangga juga masih belum puas di kuning ini. Nah itu adalah peranakan yang lain. Jadi ngomongin Rangga. Iya, selalu di setiap episode pasti singgung gitu, ngomongin sepeda pasti ngomongin Rangga. Dia terakhir nanti. Kayaknya lama-lama ganti bicara baik-baik Rangga Panji nih. Nah,
Berikutnya adalah sepeda lu sebenarnya. Iya. Gua ngeliat lu posting dengan bak kayu ini anak lu di depan. Oh, gini caranya nyenengin anak ya. Tapi kebetulan anak gua udah umurnya 12-an. Ya itu dia. Demi visa apa bla 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 gitu kan. Nah, atas dasar apa lu ngebangun sepeda ini? Ya, tadi kebutuhan gua tuh sebenarnya ya. Lu kenal sama Alam lama kan? Kenal sama Alam nggak terlalu lama juga, 2017 atau 16 kali ya. Karena gua juga kadang join ke komunitas bike PA, Minion gitu-gitu, gue ikut camping juga. Nah, kenal Alam di situ. Nah, terus gue udah tertarik udah lama sebenarnya karena gue nggak kenal, nggak bisa approach kan. Gue harus kenal sama Alam dulu nih, karena Alam orangnya emang tricky kata orang gitu. Jadi, emang gitu? Nggak tahu. Jadi ya akhirnya gue kenal, gue sampein keinginan gue. Selama ini dia cuma bikin kargo itu 2016 kan. Oke. Nah baru ini, baru pas gue itu gue minta Alam bisa nggak kalau bikinnya langsung gue tunjukin gambarnya apa? Bulit kan gitu. Bulit, BM man. Ya, BM man. Lam kalau kayak gini kira-kira mungkin kan nggak? Terus dia lihat berapa hari baru jawab ini bisa kayak gitu. Itu berapa hari itu benar-benar liatin atau baru sempat balas? Jadi pelajarin sih gambarnya. Pelajarin, lihat webnya segala macam. Karena kan di Bulit kebetulan ngasih technical spec kan, sampai semuanya ukurannya berapa? Ukurannya berapa ada? Kira-kira memungkinkan apa enggak dengan bahan yang bisa ditemukan di Indonesia, sini, gitu. Yang lu gampang aja lah, gitu, nggak usah bikin ribet. Gitu. Pokoknya bisa jadiin, gitu ya. Jadi bisa nih, gitu. Agak lama sih Lam ya, agak lama karena Lam mikir ini banyak dia pakai metode baru dari sebelumnya gitu, kayak bengkokin besi kotaknya, terus bikin lengkungan depannya itu, ovalnya itu dari besi bulat, gitu, terus nyamain kemiringan kanan kiri karena waktu itu dia belum ada jig yang proper gitu. Gak apa-apa Lam, karena waktu itu gue udah percaya kan, dan BM juga, udahlah, yang penting jadi. Jadi ya akhirnya jadinya gue puas banget. First try langsung jadinya gini. First try udah jadi. Lurus, nggak ada kemiringan sama sekali. Jadi gue langsung pakai, beberapa kali gue pakai ke kantor. Kantor tuh berarti dari sama Pamulang Sudirman. Pamulang Sudirman, oke. Itu 25 kilo. PP. Nah itu nggak ada suspensi nggak ada. Ini belakang berapa? Terus belum elektrik waktu itu. Oh, elektrik nanti. Ini belakang berapa? 26 depan 20, oke. Berarti 2620 pertama yang lo bikin. Terus Alam merasa ini effortnya gede banget dia ngerjain. Oh gitu. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya 2016 lebih simpel. Sampai dia bilang, gue inget banget dia bilang, Bang, gue kalau ada yang kayak gini lagi, gue kayaknya nggak mau deh. Gitu. Karena prosesnya lama. Berapa lama? Wah, 3 bulanan ya, Lam? Iya. 3 bulan? Bisa 3 bulan. Khusus untuk satu ini aja? Iya. Jadi dari scratch ya, karena kalau Rangga Panji yang gue lihat kan tubingnya hampir sama semua. Dan dia donor kan? Ini donor. Ini belakang juga donor? Ini donor sini. Ke depannya yang bikin total baru? Betul. Oke, nah itu kan sampai bawah, kenapa gue bilang Rangga Panji lebih simpel, karena bawah kan semua rounded kan? Oh iya. Kalau rounded kan dia? Iya, rounded. Kecuali bagian depan ya? Kalau ini gue emang bilang dari awal kotak karena menurut gue strukturnya akan lebih kuat. Karena dia keperluan itu. Jadi kotak aja. Jadi di sini juga nanti kalau misalnya dikasih branding enak, gitu. Bagus. Kalau bulat mungkin terlalu ini. Jadi ini 1:1 sama bulat? Enggak juga. Ada kayak lebar decknya gue lebarin. Karena bulat kalau nggak salah cuma 40 cm, gue pakai 48 ya atau 46. Tapi di Jakarta sendiri udah ada belum sih bulit yang pakai? Udah pernah ketemu? Ada. Temen juga kan? Langsung? Habis itu disamping-sampingin? Pernah. Gua foto di GBK. Yang biasa pakai bulit pakai ini apa rasanya? Sama aja. Ya nyesel gua lah ya. Waktu itu gua emang kayak pengen gathering
Terus gue pengen nyobain Bullet, dia pengen nyobain juga ini. ID Cargo ya? ID Cargo. Semua di ID. Atau Cargonesia. Cargonesia. Itu gue foto bareng sama, kayaknya oke juga. Ya mungkin lebih rigid dia kali karena alumni. Oke. Dan tadi sempat bilang kalau lu nggak mau bikin lagi yang seperti ini. Isu paling terbesar dalam waktu bangun ini apa sih? Itu waktu pengelasan. Pengelasnya justru. Pengelasannya. Sama bengkokin dan segala macam. Bengkokinnya, iya. Jadi gue ngasih PR banget sama dia. Tapi jadi tantangan ya. Iya. Tapi waktu jadi nih sepeda. Ada nggak sih yang kayak, aduh mestinya begini nih, ada kayak gitu nggak sih ya perasaan? Oh, ada. Udah bilang sama dia juga belum? Ya dia kan yang ngerasain. Kalau gue ngasih koreksi juga Koreksi. beberapa. Jadi produksi setelah ini kan udah ada yang 26-20 juga. Setelah ini pasti yang merah. Ya, tadi katanya nggak mau bikin lagi. Tapi akhirnya mau. Karena mungkin udah tahu salahnya sama. Oke. Ya. Udah pernah soalnya. Iya. Karena terus yang gue kirim ke lu videonya itu warna merah kemarin itu, nah itu ada beberapa koreksi dari gue karena gue udah ngerasain ini gitu. Dan Alam mengiyakan dan diimprove tampil lebih enak. Oke. Setelah ini jadi banyak yang nanyain bikin nggak? Oh banyak banget. Iya, Banyak banget. Diterima semua atau ntar dulu? Nggak bisa terima semua sayangnya karena Tapi kapasitas. diiyain beberapa. Iya, tapi mohon bersabar gitu. Jadi kita nggak menolak, si Alam nggak nolak, tapi kalau mau sabar ya nggak masalah. Iya. Oke. Jadi nggak nutup, nggak nolak, Nggak tapi nolak, tapi harus sabar aja. Iya. Antri. Karena kan belakangan ini ada produsen sepeda lipat Bandung, Cruise ya kan. Cruise itu demand-nya tinggi banget. Asli. Saking tingginya sampai katanya waiting list sampai 2022. Jokowi dan Ibu Irina kan bikin tuh, nyelip lah segala macam. Kakak gua itu, kakak kandung gua punya obses pingin punya semua sepeda produksi lokal. Lokal ya. Jadi dia udah mesen Cruise, lagi ngobrol sama siapa namanya? Kalimantan, Borneo, lagi ngomong sama Babah, Oke. ya kan? SBM itu, padahal sepedanya jarang gitu. Cuman nggak apa-apa, gue hargai dia untuk koleksi. Ini aja kemarin tiba-tiba gue kirim ke dia, masa iya mesti pesen juga gitu. Antrean masih jauh apa? Antrian tuh yang Ya dikerjain masih berapa lama? sekarang sih Sendirian banget, Sendiri ya? banget. nggak mau nambah orang. Ya mau. Ya Cuman belum. Gini sih, di Alam masih tradisional banget gitu. Oke. Maksudnya. Jadi mungkin butuh banyak improvement untuk ekspansi. Iya. Dan sementara mungkin belum ada kemampuan itu gitu. Oke. Jadi ya udahlah jalan aja dengan yang lu punya sekarang gitu. Gue bilang gitu. Tapi ada kepinginan ke situ. Ada. Mungkin ininya aja kesempatan dan ininya aja belum ada. Jadi kalau nanya soal cargo bike gitu, cargo bike ini ada berapa jenis sih yang selama ini udah dibikin? Setahu Ada 2016 ya kan, satu. Tahu gue dia juga bikin long tail yang Long dari tail? sepeda lipat yang belakang. Oh, Kayak extra cycle kalau seru. Iya, Tapi atau- ini dari basicnya sepeda lipat besi 20 inch. Tapi di panjangin Belakangnya. itu buat. Panjang. Itu menarik tuh, ya kan? Nanti itu bahas kepinginan lain. Iya, Sepeda itu. istri hashtag masuk lagi di sini. Ya, lanjut. Ya, itu long tail dia udah pernah bikin. Long tail. Terus cargo bike yang 2016 itu udah beberapa Udah. Sepeda kali. kopi ya itu Sepeda termasuk. kopi. Ini yang Terus yang ini 2616. ini high deck. Kita sebutnya ya high deck. Ini adalah low deck, Low deck. karena loadnya di bawah lantai. bawah. Yang ini adalah high deck karena loadnya di atas. Ya gravitinya lebih berat. Gravity di atas. Tapi secara kebayang ya, kalau secara manuver ini akan lebih sulit. Sorry, bukan manuver. Handling. Kalau Nggak berat. juga. Kalau terlalu berat. Kalau terlalu berat. bawaan. Tapi kalau misalnya barangnya nggak terlalu berat, itu lebih lincah. Ini lebih lincah ketimbang itu. Sama ini. Nah, balik lagi ke Wheelbase juga lebih pendek kan ya. Kalau ini lebih panjang wheelbase-nya. karena bannya ke depannya si kargonya sendiri ya. Iya. Namanya penggunaan cargo bike di Jakarta. Buat lo ini buat nganter barang kah? Ya. Odong-odong sejati dari odong-odong ungu. Gue sih untuk kebutuhan rumah tangga sih. Kayak Yang pertama kan karena BM. BM ya. Pertama bukan karena BM ya, Ya. bukan karena kebutuhan ya. Ya. Oke, yang kedua baru kebutuhan rumah Rumah tangga. tangga. Kayak gue ke supermarket kan nggak jauh ya, cuma 2-3 kilo. Jadi gue bisa pakai ini sekarang. Biasanya sebelumnya ke supermarket kayak gimana emang? Bawa mobil kan. Oke. Karena
seminggu sekali gitu sama istri, terus bawa banyak bahan makanan apa segala macam buat seminggu, kan nggak bisa pakai motor, berat, ribet gitu. Jadi ya udah pakai ini sekarang. Jadi istri gua naik sepeda, gua juga naik sepeda. Oh, rame-rame jadi kegiatan bersepeda bersama. Iya, jadi berangkat bawa anak, terus anaknya tinggal di supermarket. Kita di supermarket kan pandemi gini nggak ikut lah. Iya. Jadi ya itu, terus gua kalau ada bengkel sepeda gitu, mau wheelset apa, gua pakai ini aja nanti sepeda yang lain. Dan ini adalah salah satu cargo bike yang bisa, yang gue lihat pakai box kayu di depan. Ya. Ada sih sebenarnya yang lain, cuman yang gue sering lihat kan ini. Dan lo sering naruh anak lo di situ. Anak lo gimana sih menyikapi si sepedanya? Wah, seneng banget. Tapi pada sepedaan anak-anak lo? Sepedaan. Tapi lebih milih naik di sini? Gue kasih pilihan biasanya. Oke. Hari ini mau naik kargo atau sepeda sendiri gitu. Sambil berdoa kargo. Kargo baru naikin kargo. Ini bisa dicopot? Bisa. Lebih banyak kan dicopot apa dipasang? Ya tergantung kebutuhannya sih. Okay. Kalau misalnya gua nggak butuh kargo, nggak butuh ngangkat anak dan belanja, biasanya gua copot. Oke. Untuk box ini keperluannya untuk belanja dan angkat anak. Nah, ketika lu angkut anak ini, anak-anak tangga pada yang gini nggak sih? Iya, pengen naik. Mestinya lu tarikin. Pasang musik kan baterai banyak nih, ya kan? Pasang musik. Kadang-kadang gua bawa speaker Bluetooth juga. Iya kan. Lu jadi orang tua tetangga lu tuh titipin gitu ya. Titipin atau gini. Kamu deh bikin dong sepeda kayak gitu. Kasian tahu anak kamu ngiri gitu. Ini jadi permasalahan RT itu ntar. Tapi ketika lu bawa ini, seberapa jauh pernah lu bawa anak-anak lu naik ini? Dari rumah gue di Pamulang, gue muter-muter BSD gue pernah. Jadi sekitar 15-20 kiloan. PP jadi 40 kilo lah. Ini paling jauh? Ini paling jauh mana ya? Ini soalnya kargonya bukan punya saya yang ini. Oke. Ya lu yang bikin. Dia bikin. Ini punya atlet sepeda balap. Oh ya? Iya. Dia ada kebutuhan apa? Dia seringnya tuh kayak mendampingin peloton gitu, terus ada dampingin peloton pakai cargo bike. Oke, buat berarti dia atlet beneran ya. Dia buat ngangkat spare part yang rusak atau apa. Terus nanti ada member dari klub itu yang butuh upgrade atau butuh reparasi atau apa, diangkut sama dia, dibawa ke rumah, nanti dibenerin, besok bawa lagi. Oke, jadi kayak mekanik berjalan. Ya, dia sekaligus mekanik, tukang tarik juga di peloton gitu. Ini buat narik? Enggak. Oh, gue kira ini buat narik, gila. Buat gitu. Nah, tapi kalau Alam sendiri pernah bawa cargo bike sejauh apa? Cargo bike paling jauh? Pernah saya bawa camping. Bawa camping, bawa full. Bayangan lo. Iya. Jadi yang namanya cargo bike itu ternyata kalau buat sejauh ini yang gue baca, camping, buat Alam camping dan buat ngebawa parts-parts sana buat diproduksi, segala macam. Buat Riyadi dia pakai buat nyenengin anak biar izin sepedaan lebih mudah, sama buat belanja. Kebutuhan rumah tangga buat WMS lain lagi kebutuhannya. WMS itu satu adalah untuk membawa barang load yang lebih kiriman lebih berat, dan juga establish bahwa yang namanya WMS itu serius di dunia kurir. Selain itu ada alasan lain nggak sih untuk punya cargo bike? Anggapannya buat galonan katanya. Iya. Buat belanja. Ini juga udah ada orderan buat galonan. Oh iya, khusus. Dia di lingkaran 6. Enggak sih, maksudnya cuman ini nanti paling boxnya yang custom. Ada nggak sih alasan lain untuk punya cargo bike di Jakarta? Sejauh lo merasa sepeda lo yang sekarang nggak mampu ngangkut barang-barang bawaan, itu mungkin udah saatnya lo consider cargo bike. Kalau ngomongin cargo bike di Jakarta sekarang, ya bukannya susah ya? Ya semakin berat ya akan semakin effort, lebih effort memang. Ya itulah challenge-nya kalau cargo bike sih. Mungkin dengan gearing, maksudnya gearing tuh kayak kombinasi gearnya lo harus tepat, terus mungkin lo tambahin elektrik gitu. Tahan ya kan. Kalam lo udah bikin beberapa jenis cargo bike sekarang. Nextnya apa? Nextnya cargo bike seperti apa sih? Kan kalau bisa dibilang ini nembak ya, nembak bullet
Ya. Ini nembak Omnium. Ya kan semuanya sebenarnya ada tersedia tapi luar negeri belum ada distributornya di sini karena menurut mereka ya valid aja sih Indonesia marketnya mungkin nggak di sini. Tapi untuk sementara waktu dengan kehandalannya terjadilah. Tapi berikutnya katanya ada mau bikin sesuatu yang baru. Iya. Ini lagi dikerjain yang produk kita sendiri. Produk sendiri. Desain dari nol. Iya. Cuman untuk ban 2016 kecil. Karena dari banyak testimoni juga kalau yang ini kegedean menurut orang. Nah, nyimpen di rumahnya susah. Rumahnya salah, kurang gede. Jadi ya mungkin akan ke situ sih. Tapi 2016 berarti bisa dibilang signature-nya Alam. Yaitu 2016. Benar. Ada pilihan 2013 sebenarnya. Makin kecil. Ada sepeda-sepedaan yang pakai sapi di depannya. Nah, ini sekarang kita ngomongin soal apa yang udah dijalanin selama ini. Bikin cargo bike dengan segala macam obstacle ya, dari jalan raya susah, load yang banyak bisa dibawa, dan ada satu modifikasi sempurna menurut gua adalah ini lo bilang adalah pasangan sempurna untuk cargo bike yaitu e-kit. Ya. Jadi di sepeda yang ungu ini, si odong-odong ungu ini dipasangin e-kit. Ya. Bisa dijelasin mungkin e-kitnya apa? Ya, electric kit untuk khusus untuk sepeda ya. Jadi ada 3 jenis sebenarnya, motor di depan, motor di tengah, dan motor di belakang. Gitu. Depan dan belakang ini di hub. Oke. Kalau di tengah tuh di BB, di bottom bracket. Ya, di bottom bracket. Nah itu ini opsi, kita bisa pilih manapun. Nah kalau gua yang paling visible mungkin kalau budgetnya ada tengah lebih enak. Yang di bottom bracket. Karena itu low maintenance, lo ganti ban dalam nggak berat. Karena kan hub ini berat. Terus yang nomor 2 paling gampang tuh depan, front hub, karena untuk remove ban itu lebih gampang dibanding paling struggle tuh yang belakang. Karena banyak giring dan segala macam itu berat banget untuk lo ngelepas itu di tengah jalan kalau ada trouble susah untuk maintenance. Nah itu yang fisik. Terus kenapa gue bilang cocok banget tadi itu ya menjawab challenge gue di cargo bike itu berat. Terus nanti apalagi kalau Jakarta start manuvernya gitu, terus akselerasi paling berat tuh akselerasi awal. Apalagi kalau load lagi banyak banget. Iya, kalau load banyak tuh dorong tuh di belakang motor pasang klakson. Motor gitu. Udah masuk dulu. Iya, udah masuk gitu. Jadi kalau pakai elektrik kan gua ada dual mode ya, jadi pedal assist jalan dan throttle juga jalan gitu. Jadi kalau untuk akselerasi gua bisa dibantu throttle, nut gitu. Baru gue pedalin. Nah, ini mungkin klarifikasi sedikit. Banyak banget yang namanya, gue tahu satu sepeda elektrik ada sepeda listrik. Sepeda listrik itu yang banyak di Indonesia yang dipakai sama Grab ya kalau nggak salah ya. Itu motor. Jadi ada baterai, ada motor itu kalau nggak salah di hub belakang, depan belakang ya. Di belakang. Di belakang ya. Itu lu tinggal naikin kaki, tinggal gas itu di sini kayak motor listrik gitu lah ya. Tapi kalau yang kita bicara kali ini adalah pedal assist. Pedal assist yaitu yang bikin kayuhan lo dientengin. Dibantuin. Jadi lo dibantuin sama motor listrik. Jadi powernya lo jadi lebih besar gitu. Nah itu ada levelingnya juga pedal assist itu. Jadi ibarat kalau lagi nanjak lo biasanya bejek. Ada yang dorongin gini. Ini kayak ada yang dorongin. Enteng jadinya. Dan di sepeda ini ada sampai 5 percepatan ya. Tadi gue nyobain 1 sama 2 aja buat muter gitu udah cukup banget gitu. Lu pernah pakai? Gue nggak pernah lebih dari 3. Nggak pernah lebih dari 3. Nah, ini yang di depan doang, di depan sama di bottom bracket. Bukan bottom bracket? Bukan. Kitnya tersedia di mana-mana. Kitnya banyak yang jual. Cuman ya ada yang kit macam-macam ya, spesifikasi gitu. Kalau gue pilih ini kit yang konektornya udah waterproof. Jadi buat outdoor kan, jadi lebih enak. Terus gue beli ini impor tapi tanpa baterai, jadi gue baterai cari di sini. Ya, karena baterai agak susah, dengar-dengar agak susah ngirim. Karena ada regulasi segala macam. Nggak bisa lewat pesawat, jadi harus lewat kapal, laut, jadi lama gitu. Waktu itu gue kirim pakai pesawat dan lancar. Terus pakai pesawat tuh kirim?
Enggak kan? Iya, pesawat UPS. Oke. Nah, terus seminggu datang. Oke. Nyampe. Terus baru nyadar, oh ternyata baterai mestinya nggak boleh nih. Gitu. Terus ya gue pasang sendiri di bengkel alam, di runut sendiri. Di Susah nggak sih? Enggak. Gampang. Gampang banget. Gampang. Ini yang pertama kali pasang ikit di. Iya, pertama kali. Nextnya ada order yang pakai ikit juga. Ada sih. Ada yang nanya-nanya sih. Yang tengah, yang bottom bracket tapi yang bisa jadi nantilah nunggu ininya aja gitu. Tunggu gilirannya. Oh, nunggu gilirannya. Baik. Jadi yang namanya pedal assist ini sangat cocok untuk si cargo bike. Iya. Nolong banget. Untuk seri sebenarnya sah-sah aja kan. Sah-sah aja, cuman ya overkill sih. Overkill ya, karena seri emang pada dasarnya ban 16 agak aneh juga misalnya ban 16 pakai ikit juga. Ya lu males aja sepedaan gitu ininya kan. Ya. Nah, karena istri gue minta dibeliin sepeda yang listrik yang tinggal. Alasannya sih cuma satu, dia pingin anaknya bisa ngikut di belakang. Makanya tadi pas lu bilang sepeda yang panjang belakang long tail gue langsung long tail ditambahin begini itu long tail tuh apa ya, keren sih. Jadi lu parkir tinggal lu diriin gini gitu. Iya, jadi belakangnya itu bagian belakang tailnya itu rata, jadi lu tinggal angkat udah dia parkir gini tegak. Dan hitung mundur terbang. Iya, cakep sih. Gitu ya. Itu ini dibicarain dia habis ini dia gitu. Dia lagi ngerjain beberapa sih, 2 atau 3 4 tuh paralel. Itu 4. Ini baru pertama kali gua akan nanyain harga di bicara baik-baik. Kira-kira Japri. Jangan di sini kayaknya. Oke, dari semua tren 2020 ini orang lagi banyak banget sepedaan, ya kan? Arahnya macam-macam tuh. Ada yang sepeda lipat, fixed gear mungkin masih ada, cuman bukan ke situ. Ada banyak road bike gitu, gravel, dan kalau yang kesini banyak nggak sih? Ada peningkatan nggak? Ya buktinya sih demand-nya ada. Dan walaupun mereka baru nyadar gitu bahwa ada yang bikin dan ada yang sedetail ini gitu. Itu baru nyadar. Oke. Jadi kalau ada yang mau mungkin bisa kontak aja. Bisa ke Alam Project. Oke. Ini marketingnya? Enggak, gue bantuin. Iya. Gue pembantu. Oke. Banyak sepeda baru, balik lagi. Gimana sih? Gue butuh tips sebenarnya dari Alam juga, dari Yani juga. Gimana cara supaya kita tetap sepedaan? Apa yang harus dicari sih? Apa yang harus pertaruh? Biar ini nggak hilang gitu trennya. Bukan tren ya, maksudnya boom ini lama gitu. Kalau gua sih ya gua sendiri ya gitu ya. Emang butuh sesuatu dari kerjaan gitu. Jadi gua butuh memang refreshing di luar kerjaan. Sepeda untuk refreshing. Sepeda itu memang gua pakai untuk hiburan gua gitu. Ya bawa anak. Ya gua sesimpel ke supermarket bawa kargo itu udah hiburan buat gua. Weekend gua gravelan lagi gitu, itu udah cukup. Jadi bawa anak buat izin gravel-gravelan. Iya, biar lancar. Gimana supaya orang tetap sepedaan? Iya, kalau sekarang kan udah ada e-bike nih. Iya. Iya, jadi jadi kalau udah kayaknya nggak ada alasan lagi untuk aku capek. Iya. Udah. Sekarang jadi kalau kondisi jalan sendiri Jakarta udah aman belum sih? Kita nggak ngomongin aman ya, maksudnya udah enak nggak sih bersepeda? Nggak ada enak. Nggak ada yang enak ya? Pasti ada yang nyari enak nggak sepedaan. Naik mobil. Beli Alphard, cari supir. Asal lu mampu bayarnya. Ya udah, oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih udah main kesini. Ini adalah studio Bicara Baik paling penuh hari ini. Dan gue sangat penasaran nanti kalau yang proyeknya udah kelar. Gue undang-undang lagi siap. Lihat lagi sama ngomongin siapa tuh sekalian bawa yang tadi itu ya. Kita ketemu lagi di episode berikut.